Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan 5. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah menjadi seperti anak kecil. Bagi umat Katolik, bulan Oktober adalah bulan Rosario. Maka biasanya pada awal minggu dapat dibuka dengan perayaan misa pembuka bulan Rosario, dan pada akhir bulan ditutup dengan misa penutupan bulan Rosario. Kita memohon perlindungan doa dari Santa Perawan Maria bagi keselamatan kita. Bacaan Injil hari ini, Yesus menegaskan pertobatan agar menjadi seperti anak kecil. Yesus sesungguhnya mau menegaskan kita untuk membangun sikap rendah hati. Yesus menegaskan bahwa untuk masuk kerajaan Allah harus bertobat dan menjadi seperti seorang anak kecil. Yesus mengajarkan bahwa "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Kita diajak untuk merendahkan diri dan sungguh-sungguh menghayati spiritualitas anak. Spiritualitas yang menuntun kita untuk hidup jujur, tulus, polos, dan tanpa kemunafikan di hadapan Tuhan dan sesama. Kita selalu membangun kepercayaan yang mendalam dan selalu berserah diri kepadanya. Kita selalu mengosongkan diri dan menadahkan tangan pada belas kasihan Tuhan. Seorang anak semakin percaya diri dan merasakan kedamaian tatkala berada dalam pendampingan orang tua. Demikian pula dalam hidup rohani kita. Semakin kita percaya diri dan sungguh merasakan damai tatkala berada dalam kesatuan dengan Tuhan. Untuk menjadi seperti anak kecil yang memiliki kepolosan, jujur, tulus, dan lainnya, kita membutuhkan pertobatan. Sebab pertobatan merupakan prasyarat mutlak untuk menjadi warga kerajaan Allah. Tanpa pertobatan, kita tidak akan mencapainya. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah terbesar dalam kerajaan surga. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Saudara-saudari terkasih,
Pertobatan sebenarnya berbalik sama sekali dari segala sesuatu yang berdosa dan berpaling kepada Allah, serta melakukan perbuatan yang benar, yaitu menghasilkan buah yang sepadan dengan pertobatan. Pertobatan harus terwujud dalam sikap batin dan dalam tindakan konkret. Pertobatan merupakan tanggapan manusia terhadap karunia keselamatan dari Allah yang dikerjakan oleh kasih karunia dan kuasa Roh Kudus dan diterima oleh iman. Yesus menegaskan kepada kita untuk bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Kita harus menanggalkan rasa sombong atas kedudukan, prestasi, dan lainnya. Kita harus menjadi manusia yang rendah hati. Yesus berkata, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Panggilan hidup sebagai orang Kristiani yang sejati adalah untuk selalu bersikap rendah hati dan bertobat. Kerendahan hati merupakan salah satu keutamaan Kristiani yang mesti kita perjuangkan dengan cara bertobat. Untuk menjadi orang yang rendah hati, kita harus berjuang mengikis segala bentuk kesombongan dan keinginan untuk menguasai sesama. Kita harus mengambil sikap dan tindakan seperti seorang anak kecil yang polos dan selalu mengandalkan orang tua dan orang lain. Marilah membangun semangat tobat dan menjadi seperti seorang anak kecil. Kita belajar dari mereka untuk selalu merendahkan diri dan mengharapkan pertolongan Allah. Dengan itu, hidup kita pun akan semakin memancarkan kasih dan kemuliaan Allah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.